Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, merupakan salah satu kelurahan yang masih memiliki lahan cukup luas untuk pertanian meski dalam wilayah Kota Jambi. Salah satu komoditi yang dikembangkan adalah tanaman sayur mayur seperti kangkung, bayam, dan jenis sayuran lainnya. Di tengah Kota Jambi, di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, ternyata terdapat perkebunan sayur. Ada apa aja di perkebunan sayur ini? Yuk ikuti saya. Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, merupakan salah satu wilayah pemasok sayuran di Kota Jambi. Meskipun berada di dalam wilayah Kota Jambi, lahan masih tersedia untuk mengembangkan tanaman yang berumur pendek seperti sayuran. Di Kelurahan Eka Jaya ini, selain terdapat berbagai UMKM, dalam kesempatan kali ini, saya juga ingin melihat langsung bagaimana proses penanaman berbagai jenis sayuran yang ditanam. Bagus nih Kak, kangkungnya Bu. Boleh dibantuin Bu? Boleh. Ibu, untuk panen kangkung ini butuh waktu berapa lama Bu? 18 sampai 20 hari Mbak. Pertama kan kita cangkul dulu, nanti baru ditaburkan bibit bayamnya, kangkungnya, baru nanti dikasih pupuk, siram. Kami ada yang ngambil di kebun Mbak, dan bawa ke pasar Angso dulu. Biasanya kalau sekali panen ini dapat berapa banyak? Tergantung ininya Mbak, kadang satu galengan ini bisa sampai 300 sampai 400 ikat. Tergantung harga di pasar Mbak, ya kadang mahal, ya kadang murah. Untuk selama penanaman kangkung, bayam, dan sayur-sayur lain itu kendalanya apa aja Bu? Kendalanya kadang hama Mbak, ada hama yang terbang-terbang itu kan nanti dia jadi ini, bintik-bintik daunnya tuh. Terus kalau cuaca nggak bagus juga bisa sampai kuning Mbak, nggak bisa panen gitu. Gagal panen ya? Gagal panen. Harapannya yang pastinya harga bibit kalau bisa stabil, pupuk juga stabil Mbak, karena sekarang tuh harga pupuk memang lagi mahal, bibit juga mahal. Jadi kalau harga sayur murah, otomatis kan tidak nutup ininya Mbak, untuk beli pupuk lagi, untuk beli bibit lagi kan. Kalau bisa ya harga sayurnya, harga jualnya juga lumayan inilah, ngebantu kami untuk bisa mengembalikan harga pupuk, bisa untuk beli lagi bibitnya gitu. Di bidang pertanian, khususnya petani sayur, memang selalu ada permasalahan, baik itu modal, hama dan penyakit, maupun harga yang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Meskipun demikian, mereka tetap konsisten dalam berperan memenuhi kebutuhan sayur mayur, khususnya di Kota Jambi. Setelah tadi saya melihat bagaimana jeripaya seorang petani sayur mayur, masih di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, saya pun singgah sebentar di salah satu UMKM yang bergerak di bidang makanan, khususnya penjual sarapan. Bu Esti adalah salah seorang pelaku UMKM yang membuat dan menjual berbagai jenis kue, lebih khusus menyediakan sarapan pagi berupa nasi gemuk. Sebelum saya mencicipi bagaimana rasa nasi gemuk buatan Bu Esti, saya lihat dulu proses pembuatannya. Tadi tinggal Ya, setelah kita dari perkebunan sayur, saat ini kita akan mencicipin nasi uduk atau yang lebih sering dikenal di Jambi ialah nasi gemuk. Wah, terima kasih Ibu. Dicoba.
Mari mencoba nasi gemuk. Nasi gemuk ya Bu, kalau di Nasi sini. gemuk kalau di Jambi. Iya. Oke, mari kita cicip. Enak, nasi gemuknya ini santannya kerasa dan lembut ya Bu. Berasnya lembut, santannya kerasa dan lebih renyah sih. Coba dulu. Ibu sudah lama Bu buka usaha ini? Sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya karena kami sendiri kan sering beli, jadi lebih baik kami sendiri yang buka. Nah, karena pinggir jalan lagi kan. Tempatnya strategis ya Bu. Pinggir jalan. Oke, kalau untuk kisaran di sini harganya dari berapa sampai berapa Bu? Sepertinya tuh kalau nak kita naikin tinggi orang keberatan. Sepertinya 5.000 itulah, 5.000. Dari jam 6. Jam 6 udah buka Jam sampai 6. Ya sehabis nasi lah. Tapi iya kami sih. paling lamanya jam 9, jam 10 sudah. sudah habis ya Bu? Sudah habis. Untuk keharapan kedepannya apa Ibu? Untuk UMKM nasi gemuk. Ya kalau bisa tuh harganya dimurahin lah dikit seperti beras tuh kan kayaknya tuh kalau menurut harga 5.000 tuh tidak sesuai. Nah, tapi ya nampak kita nggak berjualan kita tidak dapat duit. Jadi terus berjualan lah gitu. Ya seperti minyak sudah naik ya kan. Itu Ibu sudah ada dapat bantuan dari pemerintah setempat belum? kayaknya dari kelurahan ada. Dari kelurahan. Dari kelurahan sudah ada. Alhamdulillah, ternyata enak juga nasi gemuk buatan Bu Esti. Nasi gemuk buatan Bu Esti terbilang cukup laris. Buktinya, setiap hari sekitar jam 9 pagi, nasi gemuk buatan Bu Esti sudah habis terjual. Yuk, mari kita sekarang lanjut makan lagi. Enak. Resin adalah salah satu material yang cukup umum digunakan. Sifatnya yang mudah mengeras dan memiliki bobot yang ringan, menjadikan bahan ini sangat disukai oleh setiap orang, karena biasanya dijadikan berbagai macam benda. Salah satunya adalah kerajinan tangan. Nah, Yeni adalah salah seorang warga Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, yang mencoba membuat berbagai jenis aksesoris dari bahan resin. Ya, setelah kita makan siang, saat ini selanjutnya kita akan mencari tahu atau mempelajari tentang resin. Nah, kita sekarang udah bersama kakak siapa nih namanya? Kak Yeni. Oke, Kak Yeni. Kak Yeni mulai di dunia resin ini sejak kapan? Ini sebenarnya awalnya itu awal tahun 2022, cuman mulai aktifnya berjalannya itu sekitar September, jadi baru beberapa bulan sih, baru masih belajar juga. Oke. Awal mula dapat inspirasi atau ide resin ini dari mana sih, Kak? Awalnya itu apa ya, kayak rutinitas setiap hari itu kan sebenarnya basic saya itu bukan ngajar, cuman saya itu mengajar bahasa Inggris, buka private di rumah. Tapi karena bukan basicnya jadi kayak merasa tertekan gitu ya jadinya. Jadi waktu itu scroll gitu, oh apa nih kok bagus gitu. Jadi nyari-nyari cari tahu, oh resin gini gitu. Jadinya udah langsung aja tanpa pikir panjang tuh langsung beli alatnya, langsung coba-coba gitu. Oke, oh jadi di awal dari coba-coba ya? Biasanya saya itu kan mikir lama, panjang gitu. Buat nggak ya. Ini enggak, kalau ini nggak tahu kenapa tiba-tiba aja gitu. Udah, sudahlah gitu. Tanpa pikir panjang, cep gitu. Oke. Untuk kendala atau hambatan saat pembuatan resin atau sampai ke tahap penjualannya ada nggak, Kak? Sebenarnya kalau kendalanya itu apa ya? Karena dia ini kan reaksi kimia, terus membutuhkan proses waktu yang lama. Jadi tuh kayak harus telaten, harus sabar kayak gitu. Jadi menguji kesabaran. Misalnya kayak mengaduknya harus pelan, untuk biar nggak ada bubble kayak gitu. Terus kayak lebih karena dia ini lebih banyak seninya, jadinya itu kayak berpikirnya itu lebih panjang gitu, karena kan harus menyalurkan hatinya juga gitu. Jadi harus dapat inspirasi terus gitu. Jadi sudah buat kayak gini, mau buat apa lagi nih, mau buat apa lagi kayak gitu. Sebenarnya lebih ke nyari ide gitu. Oke, apa nih harapan untuk kedepannya? Kalau harapan kedepannya
Karena di bidang kewirausahaan ini kan saya masih baru. Jadi harapannya itu ke depan nanti ada peluang-peluang saya untuk belajar lagi sebenarnya. Jadi ingin belajar, oh ini gimana sih bangun usaha yang lebih stabil gitu. Terus bisa buka link-link lagi kayak gitu. Maksudnya bisa ketemu dengan rekan-rekan yang lainnya, bisa kolaborasi kayak gitu. Misalnya ini sama TVRI nih, bisa nih kita collab gitu. Kedepannya pengennya harapannya ada yang kayak gitu. Selain itu juga kan ini saya di sini belum punya studio, belum ada tempat kerja yang terpisah sama rumah gitu. Jadi kedepannya tuh harapannya saya pengen punya studio art sendiri kayak gitu. Studio art khusus resin gitu ya. Benar. Jadi kalau orang berkunjung itu selain apa ya, bukan hanya beli doang nih gitu. Jadi bisa melihat oh gini prosesnya gitu. Jadi mereka lebih memahami karena ini kan handmade. Benar. Orang itu biasanya lebih melihat tuh oh kayak gini doang kok segitu sih harganya kayak gitu kan. Cuman kan mereka nggak tahu nih prosesnya itu gimana kayak gitu. Oke, boleh nih Kak kita belajar untuk buatnya? Boleh dong. Oke. Resin termasuk ke dalam salah satu bahan yang berasal dan bisa dibuat dari alam. Salah satu sumber utama pembuatan resin adalah berasal dari getah berbagai macam pohon, seperti pohon konifer atau pohon kunjung. Nah Kak, untuk bahan-bahannya sendiri ini apa aja? Kalau bahan utamanya itu tentu karena ini resin, pastinya cairan resin. Nah, kalau yang di Omera Florar ini resin yang kami gunakan itu resin namanya itu resin epoksi. Gitu. Jadi dia itu sudah otomatis kayak bening kayak gitu. Dia termasuk yang high quality ya. High quality, oke. Kalau misalkan kendala dalam cari bahan atau kesulitan mendapatkan bahan itu ada nggak Kak? Karena ini di Jambi ini belum ada, mungkin bukan belum ada ya, tapi memang belum saya temuin yang harga sama kualitasnya itu sepadan kayak gitu ya. Jadi masih beli online. Nah kalau online itu biasanya terkendala sama kayak ongkir kayak gitu karena resin ini kan kiloan, jadi cukup memakan timbangan ya. Iya, benar. Gitu. Untuk mendapatkan tekstur yang kuat, campuran getah pohon tersebut dicampurkan dengan berbagai unsur kimiawi lainnya, hingga menghasilkan bahan yang tidak mudah hancur.
berasal dari getah dan campuran kimia, resin perlu dibentuk terlebih dahulu dengan menggunakan cetakan atau secara manual. Sebelum akhirnya kita harus bakar supaya bisa mengeras dan menghasilkan benda yang sudah dicetak sebelumnya. Ini proses alumnya cukup mudah, cuma perlu ditarik dan selesai. Satu lagi. Ini coba nih yang ini. Resin merupakan hasil dari eksudasi tumbuhan secara alami atau buatan. Sifatnya padat, bening, kusam, mengkilat, rapuh dan bisa meleleh atau mudah terbakar saat terkena panas. Bahkan bisa juga mengeluarkan aroma dan asap yang khas baunya. Nah, ini macam-macamnya ada apa aja nih Kak? Mulai dari yang ini nih yang bulat-bulat. Bulat-bulat ya. Ini nggak pun cuma bulat nih, ada nih yang bunga-bunga. Oh iya. Yang ini jadi hasil resin nih. Jadi ini ada yang ini untuk pin atau bros nih kalau kita berhijab kan. Ini kayak yang saya pakai nih. Kilau-kilau ini bros. Yang ini juga ada yang gantung yang huruf, tapi dia juga bros. Nih. Terus ini ada benar. Ini ada toples. Ya. Kalau toples ini nggak pecah. Jadi kalau kamu punya adik kecil tuh, kalau misalnya lebaran untuk isi permen kan, kamu biasa takut pecah kan. Nah ini kan nggak pecah. Jadi walaupun jatuh nggak, coba dijatuhin. Bulan banget dijatuhin. Gak apa-apa. Ini juga ini sama. Kalau yang ini jam. Ya jam. Jadi jam ini ada yang ukuran besar. Yang ini kebetulan mini. Jadi ini dia biasa digantung ataupun di duduk gitu. Nah, kalau ini kalung sama kayak mereka pakai. Lucu nih. Terus kalau yang ini gantungan kunci. Gantungan kunci ini masih jadi pamor sih, kayak masih jadi favorit gitu. Bestsellernya dia masih banyak diminatin. Nah, yang kayak gini nih sebenarnya kepajangan. Selain pajangan, ini juga bisa untuk mahar sih sebenarnya, kayak mahar atau ucapan selamat. Atau kamu sudah wisuda? Sudah. Aduh, kita baru kenal, sayang sekali. Happy graduation. Benar, happy graduation kayak gitu. Nah, ini gelang, ini hartanya para ciwi. Ciwi paling favorit nih, gelang-gelang. Ini gelang, kayak kamu pakai kan? Mana coba tunjukin. Belum. Oh, nggak pakai tadi ya? Udah dibalikin. Oke, ini. Oke. Yang ini juga gelang sama, cuma beda model. Ini talinya juga buat sendiri. Oh, talinya juga homemade ya Kak? Ya, jadi semua barang Omera itu bisa kamu request warna, request isiannya juga boleh temanya laut ataupun temanya bunga-bunga. Ya, ini cincin. Ya, coba dipasang. Warna apa? Pink. Pink. Kan? Mana jadinya? Ini latihan dulu ya. Latihan dulu. Simulasi. Tereng. Yes. Wah, gemoy sekali. Oke. Ya, sudah selesai perjalanan kita pada kali ini. Sampai jumpa di amazing berikutnya.